ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa, agar kiranya dengan puasa yang akan kalian kerjakan, kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita. Allah sehatkan fisik kita. Allah juga sehatkan akal fikiran kita. Allah mudahkan kita menyambut seruan-seruannya. Semoga Allah terima ketaatan kita dan Allah lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam segala kebaikan, contoh terbaik dalam segala ketaatan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulnya, dan kelak Allah kumpulkan kita bersamanya di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang mulia, kita sudah berada di penggal kedua di bulan Sya'ban. Separuh Sya'ban pertama sudah lewat. Kurang dari 2 pekan lagi Sya'ban akan berakhir dan kita akan berjumpa dengan Ramadan, Allah. Orang-orang sebelum kita di bulan Sya'ban menyibukkan dirinya dengan ketaatan dan kesolehan sebagai bagian dari persiapan mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena itulah salafus saleh, mereka menamakan bulan Sya'ban sebagai bulan Qurra, bulan orang-orang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran. Adalah Amr ibn al-Qais rahimahullah, seorang saudagar yang tinggal di Kufah. Ketika 1 Sya'ban sudah datang, ketika hilal Sya'ban sudah nampak, sebulan sebelum Ramadan, dia tutup toko-tokonya, dia tutup warungnya, dan ia sibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Itulah sebagian bagaimana salafus saleh menyambut dan persiapkan dirinya untuk bertemu dengan Ramadan yang mulia, yang mesti kita sambut dengan sukacita. Bayangkan jika kita akan ada informasi, ada berita yang kasih tahu kepada kita bahwa 2 pekan berikutnya, 2 pekan lagi dari sekarang, raja kita akan datang ke tempat ini, yang berkuasa atas negeri ini datang ke tempat kita. Kita pasti akan sibukkan diri kita bekerja. Semua waktu dan perhatian kita
kita berikan karena kita ingin menyambut seorang raja yang sangat berpengaruh dalam hidup kita dengan sangat hormat, dengan sangat bersungguh-sungguh untuk datang menyambutnya. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, Allah katakan la'allakum tattaqun. Sebulan penuh Allah berikan kepada kita untuk berupaya, bekerja keras untuk menemukan ketakwaan. Yang Ali bin Abi Thalib katakan radhiyallahu an, maknanya adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Zat yang maha mulia. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil, beramal, melakukan ketaatan dengan wahyu dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis nabinya. Warida bil qalil, rela dengan berapapun yang Allah berikan rezeki kepada kita. Wal istidadu li yaumir rahim, dan bersiap sebanyak mungkin membawa perbekalan untuk hari-hari selanjutnya setelah kita meninggalkan bumi ini. Maka kaum muslimin yang mulia, takwa bukanlah urusan yang ringan, bukanlah urusan sederhana. Dia menentukan sukses dan berhasilnya kita, bukan hanya di akhirat kelak, bukan hanya dalam kubur kita, bahkan dia menentukan kesuksesan kita, keberhasilan kita, kebahagiaan kita sejak kita di muka bumi ini. Makanya Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa bekal. Kita butuh rumah untuk tempat tinggal kita. Kita butuh pakaian untuk menutup badan kita. Kita butuh makan dan minum agar kita masih bisa bernafas untuk hidup di muka bumi. Pagi hari kita sarapan, siang hari kita makan, sore pun kadang-kadang malam pun kita makan. Untuk apa? Agar besok masih bisa punya tenaga, agar besok masih bisa hidup, agar besok masih bisa lakukan banyak aktivitas. Allah katakan kepada kita, bekal-bekal di dunia yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita tempati tidak seberapa dibandingkan dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah wahai orang-orang Islam, berbekallah wahai orang-orang beriman, dan ingat sebaik-baik bekal ialah takwa. Kita butuh ketakwaan, melebihi butuh kita kepada makan dan minum, melebihi butuhnya kita kepada pakaian yang menutup aurat kita. Karena makan dan minum bisa ditunda esok hari. Bahkan mungkin 2-3 hari pun tak makan orang belum mati. Tapi betapa kitanya, betapa sengsaranya, betapa celakanya seorang hamba jika dia biarkan hidupnya sehari tanpa bertakwa kepada Allah. Dia biarkan hidupnya bahkan 1 jam tanpa bertakwa kepada Allah. Itulah Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb, jangan biarkan aku mengurusi diriku bahkan hanya sekejap mata. Kita butuh ketakwaan, karena takwalah yang menjaga kita, takwalah yang membela kita, takwalah yang menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, tak usah cemas dengan masalahnya, tak usah khawatir dengan problemnya. Allah akan berikan jalan keluarnya, Allah akan berikan solusinya, Allah akan tunjukkan jalannya sehingga dia bebas terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak usah khawatir kita tidak mendapatkan makan dan minum. Tak usah khawatir kita tak akan mempunyai pakaian. Tak usah khawatir kita tak bisa menafkahi anak dan isteri kita. Tak usah khawatir. Selama bertakwa kepada Allah, Allah janjikan kepada kita, yang janjinya Allah la yukhliful mi'ad wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari pintu-pintu yang bahkan tidak ada dalam perkiraan kita, tidak ada dalam rencana dan perhitungan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa
kepada Allah. Allah mudahkan urusan pekerjaannya, di rumahnya bersama anak dan keluarganya, di kantornya bersama karyawan dan pegawainya, bahkan mungkin di tanah lapang, bahkan mungkin di kebunnya, bahkan mungkin di pasar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berikan kepadanya semua kemudahan dari apapun kesulitan yang menimpa dia. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita mesti menyambut Ramadan? Ramadan pertama, sambutlah dengan kegembiraan, sambutlah dengan sukacita, sambutlah dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena di sanalah semua urusan kita akan diselesaikan. Kenapa? Karena semua kesulitan kita akan berakhir. Kenapa? Bekal hidup kita saat kita tinggal di muka bumi, saat kita di dalam kubur, saat kita di akhirat kelak, Allah berikan kepada kita melalui jalur takwa yang kita akan raih insya-Allah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, berdoalah kepada Allah agar Allah temukan kita dengannya, agar Allah sehatkan kita di bulan Ramadan, agar kita maksimal beramal soleh di bulan Ramadan, agar amal-amal soleh yang banyak kita tunaikan Allah terima, Allah lipat gandakan pahalanya. Orang-orang soleh sebelum kita, mereka walau bukan disebut sebagai hadis yang sahih, At-Tabrani meriwayatkan, kata beliau, orang-orang soleh sebelum kita telah berdoa kepada Allah sejak di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan dia juga meriwayatkan Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Kata beliau dalam hadis yang lemah itu dikatakan bahwa orang-orang soleh sebelum kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma sallimna li Ramadan wasallim Ramadana lana wa taqabbalhu minna mutaqabbala wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan tenang di bulan Ramadan, dan berikanlah Ramadan itu kepada kami, dan berikan kepada kami kekuatan untuk beramal soleh, dan terimalah kesolehan itu. Bahkan Ibnu Rajab katakan rahimahullah, kata beliau, orang soleh sebelum kita, mereka berdoa kepada Allah sepanjang tahun, dan doa mereka tidak berhenti kecuali mereka berdoa dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, padahal masih 6 bulan lagi, pertemukan kami dengan Ramadan yang 6 bulan lagi, pertemukan kami dengan Ramadan yang 5 bulan lagi, pertemukan kami dengan Ramadan yang 4, 3, 2 dan sebulan lagi. Karena rindunya mereka bertemu dengan Ramadan. Dia juga katakan rahimahullah, setelah Ramadan selesai 6 bulan mereka berdoa kepada Allah sejak bulan Syawal, ya Allah, terimalah Ramadan kami, terimalah kesolehan kami, terimalah ketaatan kami yang sudah kami tunaikan di bulan Ramadan, ya Rabbal Alamin. Maka kaum muslimin yang mulia, walau bukanlah disebut sebagai hadis yang sahih, tapi ulama kita membenarkan, mengizinkan berdoalah dengan mendapatkan keberkahan kapan saja, dan tentu sangat mungkin kita berdoa kepada Allah agar di bulan Sya'ban ini Allah sehatkan kita, agar di bulan Ramadan kelak iman kita sudah kuat, amal soleh kita sudah kita latih, sehingga amal-amal soleh di bulan Ramadan adalah amal-amal yang ringan untuk kita tunaikan. Yang kedua, kaum muslimin yang mulia, lapangkanlah dada kita, bukalah hati kita, bahwa hanya orang-orang beriman yang mungkin bersaudara. Selain yang beriman tidak mungkin bersaudara. Makanya Allah sebutkan dalam bentuk hasyar, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang beriman saja yang bisa berdamai. Hanya orang-orang beriman saja sebenarnya yang mereka hakikatnya berdoa, yang mereka hakikatnya bersaudara. Maka Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berdoa, mendoakan saudaranya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat,
Dia berdoa kepada Allah. Dia doakan agar Allah mengampuni saudaranya yang muslim, yang beriman. Nabi katakan alaihi salatu wasalam dalam hadis yang hasan, kata beliau, setiap orang beriman yang miliaran jumlahnya itu, dia mendapatkan satu pahala. Sebagai apa? Bukti bahwa orang-orang Islam bersaudara, bahwa orang-orang beriman saja yang bisa bersaudara. Jangan biarkan hati kita menyimpan penyakit, penyakit ghil, penyakit iri, penyakit benci, penyakit dengki kepada saudara sesama kaum muslimin. Itu bukanlah wataknya orang Islam. Itu bukanlah kepribadiannya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang berimanlah yang bersaudara. Yang tingkat paling rendah dari persaudaraan itu adalah tidak ada ghil dalam diri kita kepada saudara kita. Tidak ada kedengkian kepada saudara kita. Tidak ada iri kepada saudara kita. Ingat, itu yang paling rendah dari tingkat persaudaraan yang Allah ajarkan kepada kita, yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam contohkan agar kita buktikan bahwa kita adalah bersaudara. Bukan sekedar kita buktikan kita ini bersaudara, karena amal-amal soleh kita menjadi berharga di sisi Allah, bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dada kita bersih dari penyakit ghil itu. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, ini adalah bulan lalai. Ini adalah syahrun yaqulu fihi katsirun minan nas. Banyak orang lalai di bulan ini karena fokus mereka adalah Rajab sebagai bulan haram. Fokus mereka berikutnya adalah bulan Ramadan, dan mereka tidak anggap Sya'ban sebagai bulan yang mulia. Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, syahrun yafulu fihi katsirun minan nas. Ini bulan yarfa'u fihi al-a'mal. Allah angkat amal-amal soleh kita di bulan Sya'ban. Dan ingat, di malam nisfu Sya'ban yang sudah lewat beberapa hari yang lalu, Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, Allah yatali'u ala jami'i khalqih. Allah perhatikan setiap hambanya yang beriman. Fayaghfuru li jami'i khalqih. Allah ampuni setiap orang yang beriman. Ma lam yakun musyrikan, selama dia bukanlah orang yang musyrik. Walam yakun syahinan, dan tidak pula bermusuhan, membenci. Dan Allah katakan kemudian kepada malaikatnya, jika ada di antara orang muslim, di antara orang beriman yang masih bertikai, yang masih berselisih, yang masih tidak juga melapangkan dadanya, masih ada ghil, masih ada iri, masih ada dengki dalam dadanya, maka amhila, tunggu, jangan ampunkan mereka, jangan maafkan mereka, hatta yastaliha, kecuali mereka sudah berdamai. Ramadan kurang dari 2 pekan lagi. Pastikan di antara hal yang menghalangi amal soleh di bulan Ramadan adalah beban yang masih ada di dalam dada. Kalau kita enggak nyaman, kalau kita tidak selesa, kalau kita enggak baik dengan saudara kita, dengan teman kita, maka tidak ringan untuk beramal soleh. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia. Yang ketiga, paksalah diri kita. Usahakanlah, bekerja keraslah untuk beramal soleh di hari-hari yang tersisa. Kenapa? Karena amal soleh itu sungguh sangatlah lezat. Amal soleh itu sungguh sangatlah nikmat. Dia sangat enak. Tapi kemudian tidaklah tiba-tiba kita bisa merasakan enaknya amal soleh, melainkan karena pemaksaan. Sebagian kita, kenapa kita harus hari ini selalu makan nasi? Kenapa kita makannya nasi? Karena waktu kita lahir, beberapa bulan kemudian ibu kita kasih kita nasi. Kita tidak mau makan nasi, dan ibu kita paksa kita akan makan nasi, dan kita enggak mau makan nasi. Dipaksa, dan kemudian sampai sekarang itulah makanan kita yang paling enak. Ada orang yang sudah makan makan ini, sudah banyak yang masuk ke dalam perutnya. Belum makan nasi, kata dia, saya belum makan. Kenapa? Nasilah makanan yang paling enak baginya. Awalnya apa? Dipaksa. Sebagian kita mungkin biasa makan roti. Sekarang makanan yang paling enaknya adalah roti. Kenapa begitu? Karena dulu sejak dia lahir, berbulan-bulan kemudian ibunya mengasih dia makan hanya roti.
Dia enggan makan roti, ibunya memaksanya menjadi makan roti. Lalu kemudian terbiasa, dan pada akhirnya itulah makanan yang paling enak. Amal soleh kaum muslimin yang mulia adalah amal yang sangat lezat, adalah amal yang sangat nikmat, bahkan melebihi nikmatnya makanan dan minuman yang paling enak dan paling lezat. Cuma dia tidak tiba-tiba, dia butuh pemaksaan, dia butuh pembiasaan sampai kemudian dia merasakan kenikmatan. Ada ulama yang mengatakan, apa kata beliau? Saya paksa diri solat saya untuk qiyamul lail, untuk salat tahajud. Berapa lama? 2 tahun tanpa terputus. 2 tahun tanpa terputus. Lebih 100 minggu dia selalu salat malam. Kemudian kata dia, baru saya merasakan nikmatnya qiyamul lail. Membaca Quran itu sangat nikmat. Itulah kenapa kemudian ada sahabat yang berkata kepada Nabi, ketika Nabi katakan alaihi salatu wassalam, Iqra'ul Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran sekali sebulan. Kata dia, ya Rasulullah, bolehkah kalau saya baca Quran 2 kali sebulan? Bolehkah? Kata Nabi, silakan. Kata dia, bolehkah saya menghatam Quran 3 kali sebulan? Kata Nabi, silakan. Kata Nabi, boleh. Kata dia, bolehkah saya menghatam Quran setiap pekan 4 kali sebulan? Kata Nabi, boleh. Sampai dia katakan, ya Rasulullah, bolehkah saya menghatam Quran sekali dalam 3 hari? 1 hari dia menghatam Quran membaca Quran sebanyak 10 juzuk. Kata Nabi, cukup. Sebanyak-banyaknya bacalah Quran 10 kali 10 juz dalam sebulan, dan sekurang-kurangnya 1 juz dalam sebulan. Kenapa dia katakan berbeda dengan yang kita katakan? Andai hari ini Nabi ada di hadapan kita sallallahu alaihi wasallam, dia bicara kepada kita di sini, kata beliau, ya ummati, wahai umatku, iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr. Bacalah Quran sekali sebulan. Apakah kita akan katakan, ya Rasulullah, bolehkah saya khatam Quran 2 kali sebulan? Bolehkah kita akan katakan, saya akan baca Quran 3 kali sebulan? Atau kita akan katakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, bolehkah saya khatam Quran ini hanya sekali dalam setahun saja? Atau ya Rasulullah, bolehkah saya menghatam Quran hanya 2 kali setahun, 1 kali per semester, ya Rasulullah? Kenapa orang-orang sebelum kita merasakan kenikmatannya, mereka mengawali dengan memaksa, lalu menjadi biasa, lalu menjadi nikmat. Itulah kemudian ada orang yang menangis sebelum wafatnya. Dia kemudian menangis sebelum wafatnya. Dia tahu ini adalah ajal akan datang kepadanya. Dia sudah merasakan malaikat ada di belakangnya. Kata beliau, dia kemudian menangis, dan orang-orang sekelilingnya kemudian bertanya, "Ma'abkak, apa yang membuat Anda menangis? Apakah Anda menangis takut dengan apa yang akan Anda alami? Apakah Anda menangis karena Anda tinggalkan anak-anak Anda? Kamu akan berpisah dengan istrimu, dengan harta bendamu." Kata dia, Wallah, aku tidak menangis karena akan takut berpisah dengan anak dan harta bendaku. Bukan, aku menangis karena setelah aku meninggal di muka bumi ini, aku gak bisa lagi malam di musim dingin, aku gak bisa lagi berpuasa di musim panas. Kenapa begitu? Ladzatul ta'ah, ladzatul amali salih, ladzatul ta'ah fauqa kulli ladzah, fauqa kulli ni'mah. Karena kaum muslimin yang mulia, pintu-pintu kesolehan di depan kita sungguh sangat terbuka. Ramadan hanya beberapa hari lagi. Dia tidak akan kita rasakan nikmatnya kecuali di hari-hari yang tersisa. Paksalah diri kita untuk membaca Quran. Karena orang-orang dulu bahkan di bulan Sya'ban tak bekerja lagi, tak ada lagi aktivitas, hanya bersama Al-Quran. Ramadan, Quran diturunkan. Maka orang-orang dulu mengatakan Sya'ban adalah syahrul qurra. Latihlah diri kita untuk berqiyamul lail. Latihlah diri kita untuk mulai bersedekah. Latihlah diri kita untuk kemudian memperbanyak amal soleh, agar janji Allah, ketakwaan Allah berikan kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Allah katakan kepada kita, demikianlah kami turunkan kepadamu roh, nyawa dari perintah kami. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran adalah roh, dia adalah nyawa. Jika kita masih bisa makan, kita bisa minum, kita berjalan karena masih bernafas. Tapi ini roh dalam bentuk yang lain. Ini nafas dalam bentuk yang lain. Orang yang tidak punya Quran dalam tenggorokannya, tidak punya Quran di dalam dadanya, kal baitil kharib, seperti rumah yang sudah mau roboh, rumah yang menakutkan. Maka kita bukan sekedar kita bisa makan disebut kita hidup. Kita masih bisa berjalan karena bisa disebut hidup. Kita masih bisa berbicara, bekerja karena kita disebut hidup. Bukan. Yang lain bisa makan juga. Hewan masih bisa bekerja juga. Yang lain bahkan lebih banyak kerjaannya dibanding kita. Hidupnya kita adalah hidupnya roh kita, hidupnya jiwa kita. Itulah kehidupan yang sebenarnya, yang mestinya kita sibukkan diri kita dengannya. Orang-orang soleh dulu katakan, kata beliau, ya khadimal jismi, wahai orang-orang yang menyibukkan dirinya melayani badannya, makannya, minumnya, pakaiannya. Ya khadimal jismi, kam tashqa bi khidmatihi, betapa sengsaranya Anda, betapa celakanya Anda ketika Anda menyibukkan diri hanya mengurusi fisik Anda saja, makan dan minum saja, kawin saja. Kam tashqa bi khidmatihi, betapa celakanya Anda kalau Anda menyibukkan diri Anda hanya mengurusi makan dan minum saja. Kam tashqa bi khidmatihi, betapa celakanya. Atatlubur ribha fima fihi khusranu, apa kamu kemudian menuntut agar diberikan keuntungan padahal di situ ada banyak kerugian? Maka dia katakan, kata dia, tafarruq, atau bukan hanya urusan fisik, perhatikan juga ila nafsika, jiwamu, nafasmu. Tafarruq ila nafsika wasta'mil fadailahu, anta bil nafsi la bil jismi insan. Kita menjadi manusia bukan karena fisik kita. Kita menjadi manusia adalah karena hati dan jiwa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma haridil masjidal aqsa, Allahumma haridil masjidal aqsa, Allahumma haridil masjidal aqsa warzuqna salata fihi qabla al-mamat. Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallim Ramadana lana fatasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allah